semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, masih kena herpes ya, jadi banyak sekali herpesnya. Oke, nggak ada hubungannya ya. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang atau Q&A ya, Q&A tentang Postinor. Kita masih tentang Postinor, dan saya akan baca satu persatu semampu saya dari pertanyaan dari teman-teman ya, pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan di kolom komentar. Oke, kadang ada yang kepo-kepo ya, kepo-kepo tentang Instagram saya. Silahkan mungkin mau di follow di Instagram saya Istiana_Listi. Di sana juga banyak sekali informasi tentang seputar kebidanan. Juga ada di TikTok ya, TikToknya di Dunia Bidan. Oke, saya akan bacain dan langsung jawab aja ya. Ini pertanyaan udah agak lama, tapi nggak apa-apa. Dok, saya bukan dok ya, saya bidan. Saya mau nanya, apakah setelah minum Postinor boleh makan nanas? Boleh. Jawabannya boleh ya, jadi nggak ada hubungannya. Itu Aksya Putri. Oke. Pertanyaannya berikut lagi ya, Bu Bidan. Oh, bukan pertanyaan ternyata. Baik banget menerangkan. Oke, terima kasih. Terus ini, Bu Bidan, saya mau nanya, setelah minum Postinor dan haid sebulan 3 kali, apakah itu adalah efek Postinor? Iya. Jawabannya iya. Itu aja. Efek Postinor emang seperti itu ya, jadi nggak teratur deh ya. Dan ini saya juga nggak bisa jawab berapa lama buat nggak teraturnya. Tuh. Gini. Ini pertanyaan dari Bayu Cahya Ramadan. Bu, misal awal bulan besok haid, minum Postinor 2 hari ini, nggak apa-apa ya? Maksudnya gimana ya? Soalnya hubungan ya, ini kita nggak kenal ini saya mau menstruasi atau ini aku setelah menstruasi atau ini aku masa subur, karena semuanya kita kan nggak tahu ya. Ini bisa diminum kapan saja lah istilahnya ya, jadi nggak pandang bulu. nggak pandang kapan mau menstruasinya, atau setelah menstruasi atau sebelum menstruasi. Terus pertanyaan lagi, dok, jika melakukan hubungan berkali-kali dalam 2 hari lalu baru minum Postinor, bisa terjadi pembuahan tidak? Jawabannya mungkin ya, karena efektivitasnya itu 80%, sehingga ada kemungkinan 15% itu akan tetap terjadi pembuahan ya. Sebenarnya sih bukan hitungannya karena berkali-kalinya, akan tetapi itu karena memang ada risiko kegagalan ya, perlu dicamkan itu. Terus pertanyaan berikut lagi, Bu mau nanya dong, apakah efeknya ini ya berpengaruh pada kandungan? Takutnya saya bakal sulit buat punya anak nanti, kan karena minum obat ini. Oke, kalau minumnya itu hanya sesekali itu nggak masalah, tapi kalau minumnya terus menerus kita nggak jaminan juga ya, karena ini obatnya dosisnya tinggi. Tapi kalau cuma minumnya 1 atau 2 kali itu juga nggak masalah, minumnya nggak terus menerus lah istilahnya. Jadi kalau memang Bunda hubungan itu intensif, itu lebih baik menggunakan alat kontrasepsi yang reguler ya, bisa pakai suntikan, bisa pakai pil atau implan. Oke. Terus pertanyaan berikutnya lagi, aduh baterainya lowbat ya ini ya. Aduh. Bu Bidan, kemungkinan kegagalannya bisa disebabkan karena apa ya, selain karena minumnya yang kelamaan? Kegagalannya bisa karena apa ya? Bisa karena muntah mungkin ya sebelum 2 jam,
sebelum 2 jam udah muntah ya. Walaupun semuanya udah baik-baik saja, itu yang terakhir diserahkan sama yang di atas. Itu yang terakhir ya. Jadi kontrasepsi yang biasa aja ya, suntikan atau pil yang biasa yang reguler itu masih ada angka kegagalan. Jadi yang 15% itu diserahkan sama yang di atas ya. Kita udah berusaha terkadang mungkin ya karena secara hormonal, walaupun hormon itu ditekan, estrogen tetap dia memproduksi karena tubuh juga nggak sama ya, setiap orang nggak sama gitu ya jawabannya ya, karena estrogennya mungkin tetap tinggi sehingga tetap terjadi penebalan gitu ya. Terus berikutnya lagi, Bu dokter, saya udah nonton dari awal, sekali lagi saya bidan ya. Saya udah nonton dari awal sampai akhir. Mau nanya, tolong banget jawabannya. Cari Postinor di apotek kok susah ya. Kok susah sekali dan harus pakai resep dokter. Oke. Postinor itu mungkin harus pakai resep dokter ya, tapi Bunda bisa gunakan selain Postinor, bisa gunakan pil KB yang reguler, itu sebenarnya seperti itu. Seperti misalkan pakai pil KB Microgynon yang 50, Bunda hanya minum 2. Jadi untuk kondar atau kontrasepsi darurat itu sebenarnya macam-macam. Sebenarnya udah ada ya. Silakan lihat di sini aja ya jawabannya ya. Jadi bisa gunakan progestin, bisa gunakan estrogen, bisa gunakan IUD ya, bahkan IUD bisa loh ya, kayak IUD kayak gini ya. Kalau IUD pasangnya jangan sampai lebih dari 7 hari ya, maksimal nggak boleh lebih dari 7 hari pokoknya. Jadi sebelum 7 hari tidak saklek dengan menggunakan Postinor, masih ada untuk produk yang lain juga masih bisa misalkan menggunakan Pospil, itu Valinor itu juga bisa. Itu ya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Iqbal Taw. Dok, efek sampingnya itu hanya sementara atau pada saat penggunaan Postinor atau berdampak seumur hidup ya? Nah, ternyata mic saya di sini. Ya. Ini penggunaannya ya sementara, hanya pada saat ini saja. Jadi nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Cuman kalau masalah haid itu untuk efek samping ya, untuk masalah haid itu biasanya juga tergantung sama kondisi psikologis dari perempuan tersebut. Jadi nggak seumur hidup ya. Nanti kebanyakan tanya itu apakah bisa mengakibatkan kemandulan itu, akhirnya nggak punya anak seterusnya. Enggak ya, ini bersifat sementara aja. Oke. Berikutnya lagi apa lagi ya ini ya, kayaknya udah cukup. Banyak yang nanya itu kalau minumnya cuma 1 pil gimana. Ini nggak bisa ya, ini paket. Jadi kalau cuma setengah-setengah ya nggak bisa. Jadi ini harus diminum dua-duanya. Bisa minumnya itu 1 jeda 12 jam, juga bisa minumnya nanti minum langsung 2, semuanya ada plus minusnya. Kalau minum 1 jeda 12 jam punya risiko nanti kelupaan. Kalau minumnya itu langsung 2, karena dosisnya ini juga sangat tinggi, itu memiliki risiko muntah gitu. Jadi silahkan dipilih. Saya nggak bisa memberikan option yang lebih, ini terserah Anda gitu. Terus tadi juga saya lihat ada yang nanya, mana ya tadi ya? Oke. Oh gini, saya minumnya jeda 11 jam 30 menit, apakah masih efektif? Insya Allah masih efektif ya. Jadi kalau masih tenggang 30 menit itu kan juga nggak jadi masalah gitu. Oke, itu saja yang bisa kita diskusikan untuk
hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akan bikin Q&A menjawab semuanya saya lewat HP, lewat konten aja, karena saya sudah nggak bisa kalau menjawab satu persatu dari pertanyaan dari pemirsa semuanya. Udah tangannya udah kaku gitu, maaf ya. Share kalau ini emang ngerasa bermanfaat. Oke. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dunia Bidan.